Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum melakukan suatu pekerjaan, pasanglah niat lebih dahulu. Karena segala perbuatan itu akan dinilai sesuai dengan niat. Bahkan hasil suatu tindakan sangat tergantung dengan niat semula pekerjaan itu dilaksanakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yasibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat, dan bahwasanya bagi seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada mata benda dunia yang diinginkannya, atau kepada seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia maksudkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun asbab wurudnya hadis ini adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dalam keadaan selamat sentosa bersama para sahabat Muhajirin untuk memenuhi tuntutan Allah, maka beliau bersabda dengan hadis ini dengan tujuan membersihkan sahabat-sahabat dalam pelaksanaan hijrah. Tetapi di antara mereka ada seorang laki-laki yang bertujuan lain, yakni berhijrah untuk mengawini Ummu Qais. Karena Ummu Qais tidak mau dikawini kalau lelaki itu tidak sudi hijrah. Oleh sebab itulah Rasulullah menyindirnya di dalam hadis ini. Hadis ini menambah jelas bahwa niat berperanan besar dalam menentukan hasil pekerjaan. Suatu pekerjaan sudah dapat dibayangkan hasilnya lebih dahulu dengan niat. Niat akan mendorong cepatnya terlaksana suatu urusan karena landasan niat itu amat kokoh, yaitu himmah atau aide. Hikmah atau cita-cita yang membaja di dalam jiwa melahirkan niat. Dan niat itu sendiri akan menggerakkan anggota untuk berbuat. Tiadalah yang bisa membunuh niat selain takdir. Niat itu ada 3 macam. Yang pertama, niat baik, yaitu segala getaran dan kehendak jiwa yang sesuai dengan perintah agama. Ia dilaksanakan orang karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak mengerjakan perintah. Yang kedua, ada niat yang mubah,
yakni niat untuk melaksanakan sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Yang ketiga, ada niat yang tidak sesuai dengan kehendak agama atau niat buruk. Meskipun niat itu bertingkat 3, dalam pandangan Tuhan dengan Rahman dan Rahimnya, ketiga niat tadi tidak ada yang jatuh kepada niat buruk. Hanya saja niat yang pertama ditingkatkan Tuhan nilainya sebelum diperbuat. Sebelum seseorang melaksanakan suatu niat baik, dia sudah mendapat satu nilai baik. Kalau ia langsungkan melaksanakan apa yang terniat itu, dia akan mendapatkan nilai 10 atau lebih. Niat yang kedua adalah niat yang netral. Dia bisa meningkat menjadi niat yang bernilai baik bila dibarengi dengan kehendak mengharap redha Allah lillahi ta'ala semata-mata. Sedangkan niat nomor 3 belum diberi nilai buruk sebelum niat itu dilaksanakan. Seseorang yang berniat untuk mencuri, belumlah niat buruknya itu dituliskan sebelum ia melaksanakan pekerjaannya mencuri. Bahkan kalau ia surut dari memperbuatkannya, ia akan mendapatkan nilai kebaikan karena kesabarannya. Timbulnya niat yang ketiga erat kaitannya dengan pengaruh iman, ilmu, dan hawa nafsu yang bersemayam di dalam hati keturunan Adam. Iman yang kuat akan menggerakkan mukmin kepada hal-hal yang baik, sehingga terbitlah niat baik di dalam hatinya. Pancaran iman yang berkekuatan tinggi akan dapat melumpuhkan daya nafsu amarah dan gerakan setan, sehingga semuanya ini akan menghindar dari hati mukmin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melaksanakan niat yang digoreskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam lubuk hatinya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, setan mencoba hendak memudarkan niat Ibrahim alaihissalam yang sedang bernyala-nyala itu. Tetapi godaan itu hancur sirna di bawah pancaran iman yang berkekuatan tinggi di dada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua setan itu menghindar, takut hancur di bawah nyala iman. Demikian pula niat buruk. Niat buruk adalah hasil dari pertimbangan hati yang jahil dan gegabah. Hati yang tidak mendapatkan nur iman dan ilmu akan melahirkan niat buruk. Disinilah pokok pangkal kemungkaran dan kemaksiatan di muka bumi. Hati yang buta tuli ini menjadi permainan hawa nafsu dan setan yang terkutuk. Dari hati yang demikian akan bersemburanlah niat yang tidak baik. Pernah juga niat buruk itu hilang sirna tak berbekas setelah adanya pertimbangan hati mengalami proses yang agak lama. Setelah pertimbangan yang berdasarkan nurani terjadi di dalam dada, disinilah rahasia Allah menjadikan nilai niat buruk itu netral. Karena kadang-kadang ia bisa pupus dari dalam hati bila telah ditimpa sinar iman atau ilmu atau hilang karena dorongan nurani bagi si jahil. Pertimbangan hati antara melaksanakan niat buruk atau meninggalkannya dipengaruhi oleh dua tenaga besar yang saling kontradiksi, yaitu nafsu ammarah dan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah akan selalu mendorong hati untuk melaksanakan niat buruk. Sedangkan sebaliknya, nafsu mutmainnah yang berintikan iman dan hidayah Allah akan selalu
mempengaruhi hati agar meninggalkan niat buruknya itu. Bila nafsu amarah menang, jatuhlah insan ke jurang kecelakaan. Sebaliknya, bila nafsu mutmainnah yang unggul, akan tampillah manusia ke tempat yang terpuji. Oleh sebab itu, manusia perlu membekali diri dengan iman dan ilmu. Bila sinar iman dan ilmu telah memancar di dalam dada, akan sirnalah pengaruh-pengaruh jahat yang melekat di sana. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat orang yang beriman lebih berharga daripada perbuatannya. Karena niat adalah pangkal perbuatan. Niat yang dipancarkan oleh iman lebih tinggi nilainya daripada amal perbuatan. Karena amal itu sendiri lahir setelah adanya niat. Tanpa adanya dorongan dari niat, perbuatan tadi tidak ada. Inilah salah satu fungsi iman, yaitu menerangi manusia bila telah disungkup kegelapan. Di samping hal itu, setiap orang harus lebih dahulu mematangkan pertimbangan sebelum berbuat. Karena telah banyak bani manusia, banil insan, yang jatuh tersungkur di medan hayat akibat kurangnya pertimbangan. Dikiranya sesuatu itu baik, padahal jahat. Atau disangkanya sesuatu itu buruk, padahal baik baginya. Fir'aun menyangka niatnya baik. Ia ingin menjadi Tuhan. Tetapi toh niat ini pulalah yang membenamkan dirinya di tengah-tengah laut merah. Niat inilah yang membuat ia memekik-mekik, meraung-raung minta tolong di tengah hempasan gelombang. Inilah yang menjadi rahasia firman Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu, padahal dia buruk bagimu. Ayat ini patut dijadikan patokan dalam melaksanakan niat hati yang masih samar buruk baiknya. Sebelum hati nekat kepada sesuatu, gunakanlah pertimbangan yang matang. Hati yang telah tekad membuat mata jadi buta, telinga jadi tuli, pertimbangan tidak ada lagi. Di dalam kesusastraan Arab, terkenalah serangkum peribahasa fit ta'annis salamah wa fi ajalatin nadamah. Di dalam ketenangan terdapat keselamatan dan di dalam ketergesa-gesaan terdapat penyesalan. Sebelum melaksanakan niat, gunakanlah lebih dahulu pertimbangan fikiran. Fikiran yang tenang dan tenteram akan menerangi jalan yang hendak ditempuh. Pikir itu pelita hati. Bila nikmat Tuhan yang besar tidak digunakan pada waktu ia harus dipergunakan, ini alamat bahaya akan tiba menimpa diri. Jangan perturutkan kehendak hati, karena ia sering dilipur hawa dan setan, sehingga sering kehilangan pedoman. Kadang-kadang dengan cepat ia jatuh cinta kepada sesuatu, padahal menurut pertimbangan yang waras ini bukan barang yang patut dicintai. Bila hati telah jatuh cinta, dunia akan jadi gelap, yang tampak hanya satu, yaitu yang diingini. Ketika Zulaiha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, terasa Yusuflah yang ada, sehingga ia berani untuk berbuat nekat, hendak merangkul tubuh Nabi Yusuf untuk dirinya sendiri. Tidak sadar dia bahwa dirinya adalah istri orang besar yang dipertuan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika cinta telah lekat, orang tak peduli badannya larat. Tidak tahu ia bahaya yang akan dijalaninya. Inilah bahaya memperturutkan kehendak hati tanpa dipertimbangkan dengan pikiran. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan bergantung kepada 3 hal, yaitu ilmu, niat, dan tenaga atau kudrat.
Ilmu menyinari hati sehingga terang segala yang akan kita kerjakan. Dari awal sampai ke ujung sudah dapat ditentukan oleh ilmu akibat baik dan buruknya. Oleh sebab itulah pentingnya ilmu. Bekerja tanpa ilmu akan sia-sia. Justru itulah kadang-kadang umur habis, tenaga terbuang, tetapi hasilnya nihil atau kosong. Maka timbullah kesal. Tetapi sesal di akhir tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Karena itulah diperlukan ilmu. Ilmu dapat diperoleh dari belajar dan banyak membaca. Belajar dari pengalaman orang lain pun termasuk kategori belajar. Sebab kadang-kadang suatu pekerjaan belum terupa pada akal kita bagaimana akibatnya. Apakah baik atau buruk? Tetapi dengan menimba pengalaman orang lain, kita akan jelas dengan ujungnya. Hanya belajar dari pengalaman orang, toh belum juga dapat dipercaya 100% kebenarannya. Sebab kadang-kadang ia jujur, tetapi sering pula ia dusta. Sehingga uang habis, sekolah tak tercapai. Kadang-kadang ia terkecoh karenanya. Disinilah perlunya kita memperbanyak membaca sendiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Dan kelas yang lebih tinggi lagi ialah membaca kitab Allah, baik yang tersurat berupa kitab suci maupun yang tersirat, yaitu alam semesta yang terbentang luas di depan kita. Di dalam alam tertulis perjalanan hidup generasi demi generasi, tertulis di dalamnya kejatuhan orang-orang yang gagal di tengah jalan, termaktub di dalamnya rintihan orang-orang yang putus asa dalam berjuang. Semua rahasia kehidupan tertera dengan jelas di dalamnya. Setelah pertimbangan ilmu mantap dan matang, baru pasangkan niat. Niat yang telah didahului oleh tadbir, jarang yang terputus kecuali oleh takdir. Baru setelah niat itu mantap, ayunkan kaki, gerakkan tangan, berusahalah mencapai kesuksesan hidup. Hidup yang diisi dengan ilmu, niat, dan usaha akan membuahkan bahagia. Meskipun jalan yang ditempuh turun naik, di ujungnya kita akan bertemu juga dengan rahmat dan nikmat yang tak ternilai lezat citanya, tak ternilai indahnya, dan tak terukur luasnya. Itulah redha Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahumma wafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.